Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kawan-kawan yang saya muliakan, Nabi Sulaiman alaihissalam bisa berbicara dengan semut, tetapi tidak banyak yang tahu. Nabi Sulaiman alaihissalam berbicara dengan semut karena beliau menggunakan bahasa semut. Sedangkan Nabi Muhammad SAW juga bisa berbicara dengan semut. Tetapi kita sebagai umat beliau tidak banyak yang tahu bahwa semut itu yang berbicara kepada Rasulullah menggunakan bahasa Rasulullah. Mana yang lebih hebat, saya datang ke negara Inggris untuk bisa mengerti bahasa Inggris, atau orang Inggris yang datang ke Indonesia dengan bahasa Indonesia supaya saya bisa mengerti bahasa Inggris? Jadi sekali lagi saya ingatkan, Nabi Sulaiman alaihissalam berbicara kepada semut menggunakan bahasa semut, sedangkan semut berbicara kepada Rasulullah SAW menggunakan bahasa Rasulullah. Jadi ternyata semut ini walaupun kecil termasuk hewan yang paling langka. Bukan langka karena spesiesnya, tetapi dalam banyak riwayat hampir 23 nabi dari 25 nabi yang wajib kita imani, ternyata beliau-beliau itu pernah berbicara dengan semut. 22 nabi berbicara dengan semut menggunakan bahasa semut, sedangkan hanya satu nabi yang berbicara dengan semut, tetapi semut itu menggunakan bahasa nabi tersebut, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Dalam sebuah riwayat menceritakan, semut benar-benar datang berbicara kepada baginda Nabi Muhammad SAW setiap bulan puasa. Dan ketika bertemu dan bertatap langsung itu, semut-semut berbicara menggunakan bahasa Rasulullah SAW. Apa yang dilakukan oleh semut setiap bulan puasa datang menghadap kepada Nabi Muhammad SAW? Ternyata dalam riwayat itu menjelaskan semut-semut tersebut datang kepada Nabi Muhammad SAW untuk melaporkan bahwa ada umat beliau yang tengah dalam kekurangan. Jadi semut-semut itu datang kepada Rasulullah dengan berbahasa Arab atau dengan bahasa Rasulullah, supaya Rasulullah mau mendoakan umat beliau yang tengah dalam kekurangan itu. Dari mana semut-semut itu bisa mengetahui ada salah satu umat daripada Rasulullah SAW yang tengah berada dalam keadaan kekurangan? Ternyata semut-semut itu bisa mengetahui ada salah satu dari umat Rasulullah yang berada dalam keadaan kekurangan, yaitu dari makanan yang tersedia ketika berbuka puasa. Maka oleh itu dalam riwayat tadi menjelaskan bahwa semut-semut itu datang kepada Rasulullah hanya pada saat bulan puasa saja. Jadi bagi kita khususnya umat Rasulullah SAW ketika berbuka puasa, banyak didatangi semut-semut makanan dan minuman berbuka puasa kita, jangan langsung dibunuh semut-semut tersebut. Sebab dari makanan berbuka puasa itulah semut-semut bisa mengetahui bahwa kita dalam keadaan kekurangan ataupun dalam keadaan kelebihan. Kalau menu berbuka puasanya itu pas-pasan, maka semut-semut itu langsung dapat mengetahui bahwa ada salah satu umat Nabi Muhammad SAW yang tengah berada dalam kekurangan. Dan jika menu hidangan berbuka puasa yang didatanginya itu berlimpah ruah, maka semut-semut juga bisa memahami bahwa kita tidak ada masalah dalam soal rezeki. Nah, dari banyak atau pas-pasannya hidangan makanan berbuka puasa kita inilah semut-semut tadi membawa laporan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, khusus hanya pada bulan puasa saja. Lalu semut-semut itu akan berbicara langsung kepada Rasulullah menggunakan bahasa Arab untuk menyampaikan kepada beliau supaya Rasulullah mau mendoakan umatnya yang menu berbuka puasanya pas-pasan tadi banyak rezeki. Jadi jangan langsung suuzon kepada semut ketika kita berbuka puasa banyak menu hidangan kita itu yang manis-manis, maka banyak pula semut berdatangan. Mungkin sebagian dari semut-semut tadi datang memang untuk mencicipi makanan yang manis-manis berbuka puasa kita, tapi itu pun yang sisa-sisa juga. Nggak mau juga semut itu langsung nyemplung ke kolak kita. Nah, kalau langsung kita pencet atau kita bunuh lalu semut-semut itu mati, bagaimana kalau di antara semut-semut yang kita pencet sampai mati itu ternyata adalah termasuk dalam rombongan semut yang melaporkan kepada Rasulullah SAW mengenai keadaan kekurangan kelebihan daripada umat beliau? Kan repot bagi kawan-kawan yang memang berada dalam keadaan kekurangan. Berbuka puasanya saja pas-pasan, kemana mau mengadu? Sholat pun bolong-bolong. Yang menyampaikan keadaannya dalam kekurangan pun sudah dia pencet, dia bunuh, sehingga tidak bisa lagi menyampaikan pesannya kepada Rasulullah SAW untuk didoakan supaya rezekinya berlimpah. Rasulullah SAW itu orangnya nggak tegaan kawan-kawan.
Kalau ada umatnya sekarang yang masih berada dalam keadaan kekurangan, itu menurut feeling saya keadaannya itu tidak terdengar oleh Rasulullah SAW. Andaikan ada yang mendengarkan atau andaikan ada yang menyampaikan, baik itu malaikat umpamanya ataupun semut, maka pasti Rasulullah juga akan risau hati. Jadi mulai hari ini ketika berpuasa, walaupun berbukanya dengan menu yang pas-pasan saja, banyak semut yang berdatangan ke rumah Anda, janganlah digencet. Kalaupun mau mengusirnya cukup disapu saja, tapi jangan sampai mati menyapunya. Akan lebih baik lagi jika ketika Anda melihat semut-semut itu berdatangan, Anda perbanyak membaca sholawat Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kepada semut-semut itu. Siapa tahu salah satu atau 100 dari 1000 ekor semut-semut yang datang ke menu hidangan kita berbuka puasa itu adalah rombongan semut yang berbicara kepada Rasulullah SAW di saat bulan puasa ini. Mudah-mudahan semut-semut itu menyampaikan kepada Rasulullah kekurangan-kekurangan kita dalam hal rezeki. Jadi perbanyaklah bersolawat ketika melihat rombongan semut berdatangan ke menu hidangan berbuka puasa kita. Wallahu alam bisawab, mudah-mudahan bermanfaat. Minta ampun maaf jika tersilap kata, tersilap lidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.